simpelnya ini adalah perjalanan seorang tokoh dari masa kecilnya sampai dengan dia besar. Banyak pelajaran yang bisa diambil, bukan hanya dari kebaikan yang dia lakukan, tetapi banyak dari kesalahan yang dia lakukan mungkin bisa kita pelajari supaya kita cegah. Gimana gini aja? Hari ini adalah grand launching rilis buku novel cerita Ade yang kemarin pada saat pre-order itu tanggal 28 kita membuka 1.500 cetakan dan alhamdulillah hari ini sudah 1.500 cetakan. Jadi hari ini hari dimana buku novel cerita Ade akan ada di seluruh toko buku di Indonesia. Bismillah. Apa sih cetakan ini sendiri? Sepertinya kalau soal apanya saya sudah sering cerita dan tadi juga udah. Sebenarnya ya simpelnya ini adalah perjalanan seorang tokoh dari masa kecilnya sampai dengan dia besar. Banyak pelajaran yang bisa diambil, bukan hanya dari kebaikan yang dia lakukan, tetapi banyak dari kesalahan yang dia lakukan mungkin bisa kita pelajari supaya kita cegah. Dan juga di akhir bukunya juga ada ilmu-ilmu yang aku share dan yang aku dapat dari psikolog dan juga konselor aku tentang gimana caranya kita mempunyai hubungan yang sehat dengan berkomunikasi dengan sehat, atau saat kita mempunyai masalah gimana caranya kita berkata atau menyampaikan apa yang kita rasa dengan cara yang tepat dan tidak menyinggung orang, dan banyak hal-hal ilmu-ilmu yang aku dapatkan yang aku share juga di sini. Jadi ini bukan tentang biografi aku, tetapi ini tentang perjalanan seorang tokoh yang bernama Ade. Apa yang akan diinspirasi Munia buat pembagian ini ke orang lain? Karena pada saat akhir proses dari rehabilitasi dan juga di akhir tulisan harian aku yang aku buat di panti rehabilitasi, aku melihat kejadian ini tuh sangat besar buat aku. Hikmahnya sudah aku dapatkan untuk diri aku sendiri. Kenapa tidak kalau misalkan ada kesempatan buat aku bisa bermanfaat juga buat banyak orang. Karena setelah kejadian setahun yang lalu, prioritas aku sudah tidaklah lagi untuk dunia. Prioritas aku adalah untuk menyenangkan Tuhanku. Jadi dengan apa yang Tuhan itu memberikan kita masalah itu kan bukan hanya pengen aja, tapi pasti ada maksud di balik itu. Dan mungkin saja di sini saya diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bermanfaat juga buat orang banyak. Karena kita nggak tahu umur kita sampai kapan, jadi teruslah berbuat baik, dan apa yang terjadi sama kita, apa yang bisa bermanfaat buat orang lain, bagikanlah. Nggak usah peduli tentang orang yang nanti ntar ngomongin yang tidak baik, karena sampai kapanpun omongan tidak baik itu akan selalu ada. Jangan sampai omongan tidak baik itu menghentikan langkah kita untuk berbuat baik. Kan yang kemarin kan sudah sempat ya. Iya. Itu sendiri komen-komen yang seperti apa? Biasanya banyak-banyak suratan itu. Alhamdulillah sampai sekarang aku sih cuma lihat dari Instastories ya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang pada saat membaca yang pertama dan kedua aja melihat mereka mendapatkan ada beda-beda yang mereka kutip, tapi itu sangat membuat aku senang gitu, karena apa yang ditujukan ternyata tercapai, walaupun nantinya mungkin akan banyak juga komentar-komentar yang tidak diinginkan, tapi jangan melihat itu sebagai celaan. Aku akan melihat itu sebagai satu masukan. Kalau misalkan bisa membuat aku atau hidup aku menjadi lebih baik karena komentar orang-orang itu, kenapa enggak? Karena aku masih kecil dan sampai sekarang dipanggilnya Ade sih. Jadinya paling muda dan paling relate itu Ade. Tapi kalau misalkan nama-nama orang-orang satu keluarga aku, suami aku, pokoknya orang-orang yang ada di dalam buku aku semuanya aku samarkan. Quote apa atau kutipan apa yang bisa dibagikan ke para pembaca biar bisa dipegang mereka? Sebenarnya sih quotes itu sudah kita penggal jadi ada di video-video cerita Ade. Ya salah satunya inilah, ini bukan akhir dari segalanya.
jauh lebih baik melanjutkan daripada mengeluhkan, karena buat di posisi aku sangat mudah untuk cuman mengeluh, kenapa sih waktu itu gue kayak gini, kenapa sih kok gue bego banget sih gini. Tapi ternyata itu tuh aku melewati itu, fase itu. Tapi ternyata kalau terus-terusan kayak gitu terus mau kemana, mau ngapain, hanya mengkasihani diri kita sendiri tuh buat apa? Lebih baik saat kita mendapatkan sebuah masalah, kita cari tahu apa yang salah, apa yang bisa diperbaiki, dan kita terus berjalan, karena nggak perlu lama-lama di dalam gelap. Nikaila belum, dia baru baca ucapan terima kasihnya aja yang buat dia. Sebenarnya nggak langsung bangkit sih, karena ada di bulan-bulan awal memang menyalahkan diri sendiri, ngata-ngatain diri sendiri, terus mulai dari marah, mulai mengkasihani diri sendiri. Tapi setelah itu akhirnya untung aku ada di panti rehabilitasi yang ditemani oleh orang-orang ahli, ada konselor dan psikolog yang mereka menemani dan membuat masalah itu tidak terlihat seperti berat banget. Apalagi ada keluarga dan juga papahnya Ardi yang ternyata ada sih ceritanya di buku detail apa yang dia omongin, tapi yang jelas kata-kata dia sangat menguatkan saya untuk bisa berdiri dan berjalan lagi, karena masalah itu bisa datang pada siapapun. Kita juga kalau melihat orang ada masalah tidak perlu mencemooh atau apa, karena kita tidak tahu kesehariannya seperti apa, dan mungkin ada masa-masa dia itu berusaha untuk keluar dari masalah itu tapi dia gagal, tapi kita hanya ngata-ngatain outputnya aja, dan itu malah membuat orang makin down. Buat saya sih sekarang pengen banget menciptakan lingkungan yang sehat, nggak usah sama orang yang kita kenal, sama orang yang kita tidak kenal. Kalau misalkan ada yang sesuatu yang bisa kita berikan, hanya sekecil dengan senyuman, lakukanlah gitu. Berapa lama kamu bisa proses sampai akhirnya bangkit lagi? Aku di sana selama 10 bulan, tapi aku menutup diriku untuk belajar itu sekitar 2,5 bulan. 2,5 bulan itu cuma nangis, cuma ngata-ngatain diri sendiri, ya itulah. Tapi memang kita harus lewatin itu sih. Setelah itu akhirnya mulai mau terbuka dan mau belajar mencari tahu apa sih yang membuat aku sampai salah langkah. Yang aku pikir tadinya hidup aku oke-oke aja kok, kayaknya nggak ada yang salah. Tapi ternyata setelah dikupas satu persatu, didampingi oleh ahli, ternyata baru ketahuan banyak hal-hal, banyak kesalahan di dalam hidup aku, banyak cara yang salah untuk aku menghadapi sebuah masalah, banyak emosi-emosi atau perasaan-perasaan yang aku skip, karena biasanya karena yang benar adalah saat punya emosi atau perasaan itu kita kenali, kita terima, mau itu sedih, mau itu senang, bahagia atau marah, nggak apa-apa, kita terima. Kalau dulu misalkan aku ada sedih atau marah, selalu aku skip, udah lupa, geser aja, mendingan distract aja sama yang lain, sama ngobrol sama teman-teman kayak, atau enggak lagi sedih, aduh ngapain sih sedih, udahlah kita pikirin aja yang happy, nonton TV atau apa. Tapi kan masalah sedihnya itu nggak selesai gitu. Dari situ aku belajar untuk lebih kenal sama emosi aku, dan aku nggak mau lagi mendistract atau mengesampingkan apa yang aku rasa. Oke, cukup ya. Ya. Satu lagi ya. belajar tersebut, misalkan ke rumah tangga dan menjadi seorang ibu? Hikmahnya itu sangat banyak. Sekarang aku jalanin hidup itu sangat enteng, karena aku sudah tahu gimana cara menghadapi diri aku saat aku lagi emosi, lagi marah. Aku harus ngapain dulu supaya aku tenang dan kata-kata yang keluar dari mulut aku tetap benar. Karena kadang-kadang kalau kita lagi kesel, anak kita datang, kita suka udah di sana aja. Nah itu kan menyakiti dia, itu membuat dia hatinya tergores dan itu akan membekas. Aku nggak mau lagi melakukan hal-hal seperti itu. Aku sudah belajar untuk gimana cara menghandle emosi aku, walaupun aku tidak bilang ke depannya aku akan mulus ya, karena semua masalah, karena kita hidup pasti akan ada masalah terus.
Tapi masalah ada untuk kita belajar. Yang jelas masalah kemarin itu untuk mendewasakan aku, pernikahan aku juga mengalami pendewasaan. Makasih ya. Mikaela main piano ya begitu ya. Alhamdulillah. Aku sekarang aku pergi Mbak. Bakatnya gimana sih dia? Kalau Mikaela memang sudah belajar piano, tapi memang baru pertama kali untuk konser piano. Dan alhamdulillah dia berani dan dia pede di atas pentas gitu. Jadi musisi ya? Apa? Jadi musisi. Nggak tahu sih, terserah aja dia mau jadi apa, yang penting dia les aja, nanti ntar jadi apa gitu. Ya selalu support lah ya. Dari masa rehabilitasi kita, dia merasa bahwa sebenarnya banyak sekali loh yang kita dapatkan di tempat ini. Sayang banget kalau misalkan kita nggak bisa share dan berbagi ya untuk teman-teman atau membaca yang lainnya, ya semoga bisa membawa manfaat ya Mas. Saya di sini itu ya mensupport dia, emang dia mempunyai cita-cita itu, dia pengen lihat setelah kita keluar jangan sampai kita jatuh, kita harus bangkit lagi. Yuk kita pertama-tama kita mulai share apa yang kita dapetin, ilmu yang kita dapetin apa, siapa tahu bermanfaat tadi. Gitu. Mungkin dari abang sendiri, apa sih yang diambil dari buku cerita ini? Baca, beneran, terusan belum baca. Jadi kalau tentang quotes-nya, quotes-nya itu kali yang paling sering itu ya. Ini bukan akhir segalanya, jauh lebih baik melanjutkan daripada mengeluhkan. Tapi terus terang saya belum baca, baru dapat 2 hari, jadi baru 15-20 lembar pertamanya. Tapi enak sih, bacanya gampang. Kalau menurut saya bukan titik terendah ketika menuliskan, ya malah itu merupakan dia bisa mengapresiasi diri sendiri dengan mengakui apa yang salah dia, ya bagaimana memperbaikinya, dan dari apa kisah-kisah hidup dia kan bukan cuma yang waktu pas direhab aja ya. Jadi dia bisa menuliskannya, bisa sharing, itu adalah suatu, saya bilang, pencapaian sih, saya apresiasi. Sekali lagi apresiasi dia untuk keberaniannya untuk membuka itu semua, untuk menjadikan pelajaran untuk bagian lain. Tadi kan dia bilang sendiri juga banyak banget pelajaran yang di dalam buku ini juga ada kata-kata yang dia kisah dia rehabilitasi sampai dia 2,5 bulan itu Sampai dia apa? Di tempat rehab? Di tempat rehab itu 2,5 bulan cuma nangis aja. Oh, 2,5 bulan. Kali kalau misalkan 2,5 bulan cuma nangis aja, nggak mungkin ya. Habis dong air mata ya, 2,5 bulan nangis. Tapi ada nangisnya 2,5 bulan. Tapi sekali lagi tadi saya juga harus sampaikan, dia juga setuju bahwa kalau kita disuruh pilih nih, mendingan kejadian atau tidak kejadian. Bukan berarti kita suka akan kejadian ini ya, tapi apa manfaat yang kita dapat, kita petik atas kejadian ini, itu yang satu yang kita akan pilih. Mendingan tetap kejadian ini ada dalam hidup kita daripada tidak ada. Karena banyak pelajaran-pelajaran, terus hubungan aku sama dia juga lebih sehat, karena bisa apapun apa yang kita rasain. Sebelumnya kan nggak bisa. Tadi saya udah bilang, kalau misalkan kita jadi cowok, ya kebanyakan cowok-cowok coba di sini para suami itu nggak berani ngungkapin apa perasaannya pada istri-istri, gara-gara kita takut dilihat, oh suami gua rendah, ya lo kok gitu aja sih, lo ya gitu aja ngeluh dan lain-lain. Padahal ketika kita berani ngungkapin apa isi hati kita, mungkin itu artinya kita nggak memendam. Kalau nggak memendam, mungkin kita tidak perlu pelarian gitu. Jadi ya cari tempat yang paling aman untuk dapat sharing apa yang dirasakan atau masalah-masalahnya. Ya kayak saya jadi kayak so tau gini, tapi itu yang saya coba. Dan di awal-awal rehabilitasi dia lebih gampang terbuka, saya lebih yang nggak gampang ya. Karena mikir nggak, gua nggak ada masalah. I was just doing it for fun. Mau mana? Oke. Gitu, aku habis ini nggak tahu, aku nggak ada apa-apa lagi. Kamu kemana? Ayo, bentar. Oh iya dah. Ya kan ya. Pesan apa sih Bang yang disampaikan oleh Kania saat waktu kemarin ada di rehabilitasi ini membuatkan Kania sendiri gitu? Pesan untuk dari dia untuk dia. Pesan dari dia untuk dia. Dari abang ke Kania gitu. Oh, yang kalau saya sih itu yang di awal ya.
di awal yang pas saya datang yang nemuin dia, ya dia kan down banget ya tentunya, pastilah. Makanya saya datang kan masih pikir dia butuh banget orang. Saya bilang yuk kita jalanin hidup sama-sama, itu yang bisa saya sampaikan. Sendiri cara mengungkapkannya gitu ya, seperti masuk ke harmonisan rumah tangga seperti apa nih? Sebelumnya gini, kan kita sama-sama tadi nggak bisa ungkapin atau menyampaikan, ya. Jadi saya nggak ngerasa kayak selama ini itu ada masalah sama dia. Sedangkan dia sebenarnya tidak mengungkapkan itu, lebih jadi memendam. Jadi ya ketika sekarang udah bisa lebih terbuka, lebih enak, Pak. Jadi ya kalau misalkan ada, aku nggak seneng nih kayak gini, ya sampein aja. Orang kan nggak selalu harus seneng. Nggak harus lakuin itu harus seneng bersama, itu enggak, kadang-kadang ada yang suka, ada yang enggak ya, tetapi asal bisa untuk menyampaikannya ya akan lebih terbuka, pasti akan lebih enak ya. Dari aku Oke. aku Ya. mau minta ucapan buat Kaisang, kita menikah dengan Erina nih, apa Pak Jokowi ucapannya? Oh, Mas Kaisang, Mbak Erina, selamat menempuh hidup baru. Mudah-mudahan sama